Baik, kita lanjut ya. Pemodelan pertama yaitu pemodelan objek. Nah, apa yang dilakukan di pemodelan objek atau objek modeling? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba memodelkan objek pada sistem dan keterhubungannya berdasarkan ada sistemnya. Jadi nanti ketika kita membuat sistem ya dengan pendekatan objek ini, kita melihat ada objek apa saja sih yang nanti akan ada di sistem gitu ya. Kemudian dari sana kita melihat bagaimana keterhubungannya gitu ya. Nah, pemahaman tentang objek ini kurang lebih kita memiliki dua fungsi ya. Jadi nanti memudahkan kita untuk mempelajari secara seksama apa yang ada di dunia nyata. Kemudian bagaimana kita nanti mengadaptasikan apa yang ada di dunia nyata tersebut ke dalam sistem, gitu ya. Ini fungsi yang kita nanti pelajari. Nah, contoh objek ya jelas kita sudah tahu ya objek. Ada objek orang gitu ya. Ada saya, kamu, dia gitu ya. Objek tempat, objek benda, kejadian, konsep. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita nanti berbicara objek pada sistem, bisa jadi bukan berupa orang, bukan berupa tempat ya. Kalau orang mungkin jelas ada gitu, karena nanti akan ada yang menggunakan sistem itu. Bisa jadi nanti yang ada di sana adalah ya objek kejadian ya biasanya, kemudian konsep ya benda gitu. Jadi nanti yang lebih terkait pada apa saja nanti akan ada di uh, sistem kita. Gitu. Contohnya kalau kita nanti membuat sistem ya misalkan root ya, create, read, update, delete gitu, sistem yang kayak gitu. Misalkan inventarisasi gitu ya. Nanti biasanya ada objek, misalkan objek apa yang diinventarisasi gitu ya. Kemudian apa namanya kalau misalnya kita nanti berbicara tentang UI, di dalam UI tersebut ada objek apa saja gitu ya. Nah, untuk memodelkan objek, ini kita menggunakan yang kita sebut sebagai objek diagram dan kelas diagram gitu ya. Nah, nanti di dalam memperlihatkan hubungannya, kita ada yang dinamakan dengan link atau asosiasi gitu ya. Nah, asosiasi ini bisa bentuknya unary. Jadi satu hubungannya satu antara dari satu objek ke objek lain gitu ya. Ada binary ya, kemudian ada ternary, kemudian ada juga yang lebih dari tiga gitu ya. Ternary itu tiga gitu. Nah, ada yang dinamakan dengan link. Link ini hubungan fisik atau konseptual antara objek. Jadi antar objek ya, hubungan antar objek kita sebut sebagai link. Kemudian ada kita sebut juga sebagai asosiasi, kumpulan link yang menghubungkan objek-objek pada kelas yang sama, gitu ya. Kemudian di dalam pemodelan objek juga ada nanti kita akan mengenal konsep multiplicity. Jadi hubungan dari satu objek dengan objek yang lain itu bisa berupa zero to one. Jadi misalkan ada objek manusia, kemudian ada objek departemen, gitu ya, atau objek mahasiswa dengan objek departemen. Nah, multiplicity-nya bisa jadi seorang mahasiswa bisa memiliki satu departemen, gitu. Itu multiplicity-nya. Kemudian inheritance, ya, tadi pewarisan. Jadi ketika kita membuat sebuah objek dan lebih generalnya adalah kelas, kita bisa menggunakan konsep inheritance ini, gitu. Inheritance, kalau misalnya kita lihat dari arahnya, dari bawah ke atas, itu kita sebut sebagai generalization, gitu ya. Sebaliknya kita sebut sebagai specialization. Kemudian juga ada yang disebut dengan part of agregasi ya. Di dalam agregasi ini bisa berupa part of, bagian dari, atau mempunyai. Jadi seperti apa sih sebetulnya? Nah ini, ya. Jadi ini notasi yang kita gunakan ketika kita membuat kelas diagram atau objek diagram. Ya, jadi ada yang kita sebut sebagai kelas. Nah ini kelas. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat kelas gitu ya, ketika kita membuat sistem dan kita mengidentifikasi ada misalkan tadi ada di dalam sistem ada objek mahasiswa, kita bisa membuat kelasnya gitu ya di dalam kelas diagram tersebut dengan menggunakan ini. Nah, penggambarannya adalah kotak seperti ini. Kita beri nama kelasnya. Kemudian ada atribut atau yang kita sebut sebagai property.
dan operasi, atau yang kita sebut sebagai metode, gitu ya. Jadi ketika kita menggambarkan kelas, biasanya ada 3 bagian di dalam kotak ini, gitu. Atribut yang mewakili apa yang dimiliki oleh si kelas atau objek, ya. Kemudian operasi atau metode itu biasanya mewakili apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek atau gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Belum? Oke. Ya, ini asosiasi, jadi keterhubungan antar objek itu kita gambarkan dengan asosiasi. Ya, dalam asosiasi kita bisa memiliki multiplicity. Nah, ini gambaran sederhana dari kelas. Jadi kalau kita tadi gambar seperti ini detail, nah kita juga bisa membuat gambar sederhana seperti ini. Ada yang disebut dengan inheritance, aggregation, ya. Ini tadi hubungannya bisa berupa unary, binary, gitu ya, ternary, ada juga n-ary, gitu ya. Nah, nanti penggambarannya bisa seperti ini, atau juga bisa seperti ini. Ini tadi untuk multiplicity-nya, ya bisa juga digambarkan seperti ini. Nah, contohnya seperti apa? Contoh realnya. Nah, ini contoh realnya. Jadi kalau Anda lihat, nanti ketika Anda berkecimpung di dunia software, dan Anda menemukan hal yang seperti ini yang kita sebut sebagai kelas diagram, gitu ya. Nah, kalau lihat di sini, ini kalau Anda cek di sini, kira-kira nih, ini sistem untuk apa ya? Gitu. Di sini ada, ada penjualan. Penjualan, ya. Betul, ya, kalau lebih gitu ya. Kayak e-commerce lah ya. Ya, order gitu ya. Di sini ada kelas customer, yang dia mewakili objek customer. Kemudian ada kelas order, dia mewakili objek order. Jadi kalau misalnya kita belanja online itu kan, kita sebagai customer, kalau kita misalkan sudah memasukkan ke keranjang, nah itu kemudian kita sudah submit sebagai order, dia menjadi objek order. Kemudian di sini juga ada kelas payment, ya. Di sini di bagian kelas payment di spesialisasi lagi menjadi kredit, cash, sama cek. Jadi kalau misalnya ada pembayaran, kita bisa melakukan dengan kredit, cash maupun cek gitu ya. Kemudian juga di order dia punya order detail gitu ya. Kemudian di step order detail dia punya item. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini ada asosiasi, garis-garis ini kita sebut sebagai asosiasi. Ini ada 1, ada 0, banyak, kayak ada 0 bintang gitu. Ini kira-kira bacanya gimana? Satu customer bisa berasosiasi dengan banyaknya kelas order gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau kita misalkan baca nih, satu customer bisa memiliki berapa order gitu ya. 0 atau banyak order gitu. Ya kalau misalnya kita buka e-commerce ya, itu kan atau misalkan Tokopedia, Bukalapak gitu ya, dan sebagainya, itu kan kalau kita scroll browsing, nah itu kan kita belum punya order ya kan. Makanya di sini kita tulis 0 gitu. Tapi kita juga bisa mempunyai banyak order gitu ya. Kalau kita beli kan bisa lebih dari 1 pesanan gitu ya. Nah ini kita sebut sebagai multiplicity. Jadi ini mirip relasi database itu Pak ya? Betul, ini kayak entity relationship database, ERD gitu. Jadi kelas itu memang menggambarkan entitas gitu. Makanya tadi kan di atas juga disebutkan bisa mengecek entitas terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada entitas customer, entitas itu ya objek gitu, kita sebut sebagai objek gitu. Nah, di sini lihat, di sini ada generalisasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai inheritance gitu ya. Nah, nanti ketika misalkan kita membuat kelas, nanti di dalam programnya, ini ada kelas payment, ada kelas kredit, ada kelas cash, ada kelas check gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, di payment, dia mempunyai properti yang namanya amount atau jumlah, gitu kan. Tapi lihat di dalam kelas kredit, cash, dan check, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi sebetulnya dia mempunyai properti ini gitu. Kenapa? Karena kita sudah membuat pewarisan di sini gitu ya. Karena ketika kita membuat pewarisan di sini, maka apa yang dimiliki oleh parent-nya, orang tuanya, dia pasti memiliki juga gitu. Tapi nggak sebaliknya. Nggak sebaliknya adalah
apa yang dimiliki kredit, misalkan number, type, expired date, kemudian authorize gitu, ini nggak dimiliki oleh kelas si payment ini, gitu. Itu yang namanya inheritance, gitu. Ini ada yang namanya, kalau ini tadi yang namanya agregasi. Agregasi di sini adalah artinya order memiliki ya. Jadi tadi ada has apa? Ada agregasi itu tadi ada part of, ada has a gitu ya. Part of itu bagian dari, atau has a itu memiliki gitu. Nah di sini di order dia memiliki, kalau bacanya dari atas ke bawah ya, itu dibacanya has a order detail. Jadi order memiliki order detail gitu. Walaupun di sini nggak ada kan, tapi dia ada di sini gitu. Kalau bacanya dari bawah ke atas, bacanya order detail part of order, atau order detail itu bagian dari order gitu. Ya. Itu contohnya sebetulnya. Ya. Ini contoh kelas diagram. Nanti pembahasan tentang kelas diagram yang lebih detail akan kita bahas di UML di bagian kelas diagram gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa di dalam membuat sebuah sistem dengan pendekatan objek, nanti kita akan mengenal sekali, sering kita akan menemui diagram-diagram seperti ini gitu. Dan ini bisa menjadi dasar ketika kita membuat sebuah program gitu ya. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah program, nanti di kelas customer nih pasti nanti akan ada hubungannya, di main programnya nanti akan ada hubungannya dengan order. Kemudian di kelas kredit, dia pasti akan di kelas kredit ini ketika kita membuat programnya, dia pasti akan menuliskan kredit extend payment gitu. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu yang kita sebut sebagai pemodelan objek ya. Jadi pada intinya kita mencoba memodelkan entitas ya tadi. Kalau misalnya Anda sudah mengenal RD, itu mirip-mirip kelas diagram, mirip-mirip RD gitu ya. Kalau seperti itu. Nah kalau Anda lihat di sini, penulisannya seperti ini. Ya, kalau ini penulisan properti itu bisa seperti ini. Kemudian penulisan metode ini seperti ini. Ya, jadi menggunakan camel case istilahnya. Gitu. Camel case itu kalau misalnya kita punya dua kata, kalau kita satukan, maka huruf dari kata kedua dan seterusnya, ya ini dikapitalkan. Gitu. Dan ini yang nanti akan menjadi nama metodenya atau fungsi. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke dynamic modeling atau pemodelan dinamis.